Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan melanjutkan materi-materi tentang forex ya. Selanjutnya apa ya? Kita lihat di playlist. Di playlist sekarang sudah masuk sekolah dasar. Ada taman kanak-kanak. Kalau teman-teman ada yang mau mengerti tentang maksudnya tentang playlist yang step by step, itu dimulai dari taman kanak-kanak. Sekarang sudah sekolah dasar. Sudah masuk ke cara memilih broker untuk trading forex. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kelas 1 udah selesai, sekarang kelas 2. Ya, naik tingkat ke kelas 2. Bab pertama atau materi pertama itu apa saja jenis analisa dalam trading forex. Nah, kita akan masuk ke materi analisa dalam trading forex itu ada apa saja. Nah, untuk sebelumnya, teman-teman yang baru mengenal YouTube ini, silahkan subscribe, like, dan nyalain loncengnya agar kalian tidak terlambat ketika saya upload baru video tentang bagaimana trading forex dari step by stepnya. Kalau yang masuknya langsung ke sini, silahkan nonton dulu dari sebelum-sebelumnya di playlist Taman Kanak-kanak. Kalau memang bener-bener awam ya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya, terserah. Tapi saranku begitu agar kita sama-sama mengerti step by stepnya, jadi lebih mengetahui lebih dalam lah, lebih dalam, bukan hanya sekedar analisa cari indikator, cari sistem, enggak, tapi benar-benar tahu dari step-stepnya dulu, mempelajari semua dulu, dasar-dasarnya dulu, lebih enak nantinya ketika kita mau memproses membuat sistem sendiri atau melihat sistem orang lain, mencoba sistem orang lain, itu lebih enak ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Apa saja jenis analisa dalam trading forex? Nah, cara analisa forex umumnya dibagi dua, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Jadi, trader pemula perlu belajar macam-macam cara analisa forex serta perbedaan karakteristik masing-masing. Dan yang dikenal biasanya mereka ya cuma fundamental, teknikal. Padahal ada empat. Ya, kita lanjutin aja. Kita biar tahu semua ya. Sebelum mulai trading sungguhan, pastinya itu harus mengerti tentang kayak gini-gini ya, kayak analisanya bagaimana untuk menentukan keputusan agar kita bisa bisa menentukan kita mau action apa, buy atau sell. Setelah itu, ketahui apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan analisa forex agar dapat mencapai kesimpulan yang tepat dan mendukung Anda dalam upaya meraup keuntungan ya. Nah, masuk ke macam-macam cara analisa forex. 1. Analisa fundamental. Oke. Analisa fundamental adalah cara analisa forex dengan menelaah pergerakan harga berdasarkan data ekonomi dan berita-berita yang ramai diperbincangkan di pasar finansial. Trader pengguna analisa fundamental akan mengamati data-data ekonomi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan pelaku pasar seperti inflasi, suku bunga, GDP atau gross domestic product, pengangguran dalam sebuah negara, dan banyak banget yang lainnya yang bisa kita cari atau datanya itu dikeluarkan oleh negara mana, jam berapa, akan mempengaruhi apa ya. Selain itu, berita-berita terkait stabilitas politik dan keamanan juga sering disoroti untuk menyimpulkan apakah perekonomian suatu negara sehat atau tidak. Contoh, seorang trader yang menelaah fundamental pasangan mata uang euro dan USD menentukan bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat lebih baik dibandingkan zona euro. Ia mengetahui bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mendorong investor untuk menanamkan lebih banyak dana di Amerika Serikat. Dalam situasi ini, ia bisa memutuskan untuk melakukan buy USD terhadap euro atau kalau kita balik jadi sell euro USD. Nah, ini yang nanti kalian harus tahu bahwa sell dan buy itu sebenarnya sama-sama buy. Cuman buy-nya antara satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Nah, contoh euro USD di sell. Maka sama aja kita lagi buy USD terhadap euro. Tapi kalau buy euro USD berarti buy euro terhadap USD. Hanya dibolak-balik begitu aja. Nah, ada di video sebelumnya
di atas ya, di taman kanak-kanak itu ada kenapa dia itu seperti itu. Udah aku jelasin. Oke, silahkan lihat aja. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, prospek ekonomi bagus, maka nilai tukar mata uang menguat. Prospek ekonomi buruk, nilai tukar mata uang melemah. Jadi, kalau suatu negara itu entah penganggurannya lebih banyak, berarti prospek ekonominya buruk. Kenapa? Karena secara singkat ya, karena penganggurannya atau masyarakat yang menganggur itu kan tidak dapat pendapatan nih bulanan ya. Maka dia nggak punya gaji kan pastinya. Ya iyalah, pendapatan bulanan nggak punya gaji, namanya nganggur ya. Berarti daya belinya dia melemah sehingga produk-produk dalam negeri atau pajak-pajak dalam negeri, contoh ke kafe itu biasanya ada pajaknya. Jadi kan ketika mereka tidak punya daya beli ya mereka sama aja tidak membeli produk atau membeli jasa di dalam negara itu, sehingga pajaknya berkurang juga ke negara. Nah, jadi nilai tukar mata uang itu melemah kayak gitu. Itu sederhananya kayak gitu kalau tentang pengangguran. Tapi kan banyak, ada inflasi, ada GDP, ada suku bunga, itu banyak banget ya, ekspor impor dan lain-lain gitu. Nah, sekarang masuk ke analisa teknikal. Aduh, kok di sini di tengah ini ya. Ya dah nanti. Analisa teknikal adalah cara analisa forex dengan mengukur perubahan harga menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus-rumus matematis. Penerapan analisa teknikal membutuhkan grafik harga, chart, dan indikator yang yang ditelaah dengan metode tertentu. Contoh, ada linear regression, ada rata-rata, ada apa lagi ya, deviasi itu ada. Dahulu, trader perlu menggambar chart dan melakukan perhitungan analisa teknikal secara manual. Namun, kini chart dan indikator teknikal yang dibutuhkan sudah terintegrasi dengan platform trading forex online. Sehingga lebih mudah, trader cukup memahami metode analisa teknikal, ya. Setelah itu menggunakan indikator itu. Gitu aja. Sekarang, kalau dulu harus gambar di buku, di kertas, high-nya di mana, low-nya di mana, open-nya di mana, close-nya di mana, dihitung sendiri pakai statistika, matematika, di mana kira-kira ini moving average-nya mungkin atau dari deviasinya mungkin kayak gitu-gitu, baru nanti dianalisa. Kalau sekarang kan enak, teknologi sudah berkembang, kita bisa menggunakan MT4, bisa TradingView, bisa C-Trade, dan itu disediakan indikator-indikator yang siap digunakan dan tidak perlu kita hitung-hitung lagi. Dia otomatis terhitung dan ditampilkan di dalam chart. Contohnya, seorang trader menganalisa pasangan mata uang GBP/USD akan melihat grafik harga, kemudian menerapkan indikator teknikal seperti dalam gambar berikut. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh saja, di mana gambar ini aku screenshot dari open posisiku, ya, open posisiku dengan menggunakan analisa MACD dan apa ini namanya, moving average, dan di situ ada sedikit resistance, ya. Di situ untuk mengambil keputusan kayaknya mau sell atau buy, kayak gitu. Nanti kita pelajari semua tentang indikator-indikator itu. Terus kalian kan hanya mengetahui, kebanyakan teman-teman mengetahui tentang technical analysis sama fundamental analysis. Padahal ada jenis analisa forex lainnya, ya. Selain fundamental dan technical, sebagian trader ada juga yang menelaah cabang analisa forex lainnya dengan analisa sentimen dan analisa intermarket. Namun umumnya trader hanya menggunakan sebagai pendukung analisa fundamental dan technical saja. Nah, analisa sentimen itu apa sih? Analisa sentimen adalah cara analisa forex dengan mengamati kesepakatan bersama atau konsensus dari para pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga. Pada umumnya ada 4 sentimen yang dapat timbul di pasar finansial, yaitu sentimen bullish, sentimen bearish, minat resiko tinggi, serta penghindaran resiko. Kadang ada broker yang menyediakan itu kekuatan banyaknya orang beli, banyaknya orang jual, atau masuk forum-forum. Di situ ada forum-forum seperti TradingView, ada bukan forum ya, posting-posting orang yang sudah pro di sana itu menanggapi apa yang dianalisa dan dikumpulkan jadi satu sehingga kayak konsensus gitu. Enaknya ini kayaknya mau ngapain nih, tapi kadang ada yang berbeda-beda, tergantung kita. Ya. Terus analisa intermarket.
adalah cara analisa forex dengan menelaah hubungan dan interaksi antar 4 kelompok aset finansial utama, yaitu saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Contohnya, diketahui ada korelasi positif antara indeks saham dan nilai tukar mata uang suatu negara. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka penguatan indeks Nikkei, ya contohnya, dapat berpengaruh bullish bagi yen, sehingga trader memperkirakan USD/JPY akan menurun. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada korelasi antara Nikkei dan USD/JPY, ya. Itu ketika Nikkei naik, ya. Ketika Nikkei naik, maka USD/JPY-nya juga bakal naik, ya. Bisa digambarkan di sini. Ya. Kalau yang coklat ini adalah USD/JPY, yang biru adalah Nikkei, maka ketika Nikkei itu keadaannya naik, maka dia USD/JPY juga ikutan naik, ya. Tetapi ketika Nikkei mengalami penurunan, maka USD/JPY juga akan mengalami penurunan. Kayak gitu. Ada korelasi yang membuat antara Nikkei, ya, grafik Nikkei dan USD/JPY itu sama gitu ya, dari 2001, ini dari sebelum-sebelumnya juga sampai 2011 dan sampai sekarang juga masih, ya. Nah, menyimpulkan apakah kondisi pasar, waduh ini kok begini. Nah, untuk menyimpulkan apakah kondisi pasar cocok untuk trading forex, tidak berhenti sebatas menyelidiki faktor-faktor pergerakan dan konsensus pasar saja, melainkan diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan bagi trader mengenai apakah akan trading atau tidak. Dan jika diputuskan akan trading, harus diputuskan pula di mana atau kapan trader akan entry dan exit berdasarkan sistem trading yang digunakan. Contoh, kita udah punya nih namanya intermarket sama sentimen. Kita lihat ternyata sentimennya itu fear atau ketakutan, atau dikatakan dia itu melemah, ya. Terus intermarketnya ternyata dari sisi korelasinya itu melemah juga. Nah, kita nggak hanya menggunakan itu, walaupun ada yang menggunakan hanya sekedar seperti itu, ada. Tetapi lebih baiknya kita mengenal lagi, oh coba technical analisisnya kayak apa. Kapan kita akan open, kapan kita akan exit. Jadi nggak hanya sekedar satu tipe, tapi atau satu tipe analisa, tapi ada beberapa analisa untuk mendukung keputusan kita itu lebih baik lagi, kayak gitu. Terus apabila market tak menunjukkan peluang trading potensial atau pergerakannya tak cocok dengan sistem trading, maka jangan memaksakan diri untuk entry. Berbagai cara analisa forex ini merupakan seni untuk mengetahui latar belakang pergerakan harga di pasar finansial. Serupa dengan seni, setiap orang bisa mengembangkan gaya dan metode yang berbeda-beda. Walaupun Anda berguru pada orang yang sama, belum tentu hasilnya sama. Cara analisa forex Anda pun belum tentu sama dengan guru Anda sendiri. Namun, satu hal yang pasti bagi trader pemula, Anda perlu mengetahui dulu cara melakukan masing-masing jenis analisa forex sebelum mulai trading. Makanya, aku nggak mematok satu sistem. Aku tidak mematok satu cara trading. Karena kita manusia itu berbeda-beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang nggak punya rambut, ya. Ada yang makannya itu banyak, ada yang makannya itu sedikit, ya. Sukanya ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang nggak suka ini, ada yang nggak suka itu. Jadi kita itu nggak sama. Kita itu punya kepribadian yang tidak sama, walaupun ada kalanya yang sama, tapi tidak akan 100% sama. Nah, di sini aku akan mengajarkan bagaimana banyaknya cara trading step by stepnya. Kalian bisa memilih nantinya mau menggunakan yang mana, ya. Kalian intinya harus tahu dulu cara menggunakannya, cara memastikan bahwa ini itu baik atau tidak. Setelah itu kalian gabungkan jadi satu menjadi sistem sendiri atau sistem pribadi yang paling nyaman menurut kalian masing-masing, sehingga kalian punya metode sendiri yang lebih kalian pahami. Jadi kalau belajar sama orang atau belajar sama aku, ada banyak teman-teman yang privat sama aku dan masuk grup khusus, aku selalu bilang tidak selamanya kalian harus sama denganku. Ya, tidak selamanya aku dan kamu itu sama.
Aku ajarin beberapa sistem, aku ajarin beberapa cara trading, dan kalian silahkan memilih mana yang paling cocok. Atau kalian ambil intisarinya dengan apa yang udah aku ajarkan, buatlah sistem sendiri yang sama seperti style kita masing-masing, ya, tidak harus sama dengan orang lain. Karena apa? Begini, ketika aku menggunakan A, belum tentu orang lain menggunakan A itu hasilnya sama. Tapi ketika dia menggunakan atau membuat sistem sendiri atau metode sendiri, dia biasanya lebih paham daripada kita mencontek sistem orang lain dan meniru seorang guru untuk menggunakan hal yang sama. Kalau seorang guru menciptakan karena dia memahami itu dan menggunakan itu. Kalau kalian mencontek kan harus mempelajari apa yang dipahami oleh guru kalian. Jadi beda ya. Ketika kita menggunakan metode kita sendiri, kita lebih paham, ya. Karena kita yang membuat itu, ya, karena kita yang memproses itu menjadi sebuah metode. Jadi kita sangat paham dengan apa yang kita lakukan daripada kita meniru apa yang dilakukan orang lain. Kayak gitu, teman-teman, ya. Itu aja. Jadi kalau kalian memang pengen pengen bisa di trading, pelan-pelan saja. Pelan-pelan mempelajari satu persatu. Oke, itu adalah jenis-jenis analisa dalam trading forex. Next time-nya kita akan mempelajari banyak sekali, sudah masuk technical analysis dalam trading forex. Terus analisa fundamentalnya kita akan menjelaskan nanti. Sentimen pasar aku jelaskan lebih detail lagi, yang kalian apa sih sentimen pasar dan bla bla. Analisa intermarket nanti aku jelaskan lebih detail lagi bagaimana menggunakan analisa intermarket, bukan hanya Nikkei sama USJP, tapi banyak, ada USD Kanada sama oil, ya, ada AUD USD sama emas, itu ada korelasinya. Itu nanti aku jelaskan di bab kelima analisa intermarket. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan nyalain loncengnya agar tidak terlambat pembelajaran istimewa ini. Kalau di mungkin di YouTube lain mungkin acak, tapi kalau di aku nggak mau acak karena aku harus step by step dan bener-bener baku gitu ya, bener-bener baku. Kalau kalian memang mau privat, memang ada biayanya. Kalau privat beda ya. Kalau privat ada biayanya. Kalau aku harus belajar, berarti aku harus menyiapkan waktuku, energiku yang dulu yang aku lakukan itu untuk mengerti atau mengenal ini juga kan harus diapresiasi. Ya, aku nggak mau munafik orangnya, ya. Aku nggak mau buang-buang waktu juga, waktuku mahal bos, ya. Dulunya jatuh bangunnya kan kalian nggak ngerasain. Jadi kalau ada yang mau privat bisa masuk grup khusus nantinya. Kalau udah privat kita sama-sama sharing di sana, sama-sama kita menguatkan di sana. Itu pastinya ada biayanya, ya. Satu kali bayar doang. Nah, bisa chat nanti ke Yohanes Prayoga. Itu di Telegram bisa GWYAP, ya. Itu bisa ngubungin aku dari Telegram GWYAP dan WA 082 021 0823 021 20 34. Itu kalau kalian mau, tapi nggak memaksa. Bisa belajar dari sini, tapi ya pahami sendiri dan olah kemampuan sendiri. Kalau privat pastinya ada yang berbeda dong. Berarti lebih privat, lebih menjurus ke intisari, ya, kayak gitu. Pasti beda. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton, dan semoga materi yang kita sharing ini, aku sharingkan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar trading forex dan lebih bisa mengenal jauh lebih dalam sampai kita itu profesional. Happy trading dan happy investasi. Bye bye. Selamat bertrading.